Jemaat dipersilakan duduk kembali. Izinkan saya membuka alat pelindungnya ya. Nanti saya pakai lagi kalau ke bawah. Ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu tetap menggunakan alat pelindung ya, masker. Ya, juga kita selalu jaga jarak ya. Ini memang keadaan kita belum tahu kapan berakhir ya. Ternyata angka semakin naik, tetapi tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat, saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, hari ini kita bersama-sama belajar firman Allah. Tema kita adalah yang terhilang telah kembali. Ya, yang terhilang telah kembali. Kalau minggu lalu kita membahas tentang ya domba sesat tidak bisa pulang dengan sendiri, jadi harus dicari. Dan dalam Lukas pasal 15 ini memang Tuhan memberikan perumpamaan. Ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama, minggu lalu kita sudah pelajari tentang domba yang hilang, itu paralel dengan dirham yang hilang. Jadi tidak dapat pulang sendiri, harus dicari. Tetapi anak yang hilang itu pulang sendiri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 15 ayat 32, mari kita melihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya, ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, jadi perumpamaan ini berbicara tentang anak yang meninggalkan rumah papanya ya, dan akhirnya kembali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah anak yang hilang ini? Siapakah dia? Jika kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam perumpamaan ini, jelas anak ini sudah menerima berkat dari Bapa. Jadi anak itu sebelum meninggalkan rumah Bapa, dia sudah hidup bersama dengan Bapa dan dia menikmati kebersamaan dengan Bapa. Di dalam ayat 11 berbunyi demikian, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, jadi anak yang bungsu meminta bagiannya. Ya, sebelum dia meninggalkan Bapa, dia bersama dengan Bapa, dia dalam satu keluarga. Ya, tetapi atas inisiatifnya, ya atas kemauannya sendiri, tentu ada tujuannya mengapa dia pergi. Ya, dia merasa keputusannya baik, merasa keputusannya benar, dan dia akhirnya meninggalkan papanya, meninggalkan ya rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia menyalahgunakan berkat dari Bapa. Jadi bagian yang sudah dia dapat ternyata disalahgunakan. Ya, kalau kita lihat di ayat 12, ayat 13 berkata begini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berpoya-poya. Nanti kita lihat bagian berikut bahwa laporan si anak sulung juga ketika anak bungsu ini pulang, dia marah. Dia sudah memboroskan harta, dia melakukan hal yang jahat, ya dia berpoya-poya, bahkan dia pergi dengan ya perempuan-perempuan sundal. Mengapa diterima kembali? Jadi jelas si bungsu ya telah melakukan tindakan yang tidak benar. Dia salah gunakan berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dia mengalami penderitaan akibat kesalahannya. Ini yang hilang ini. Dan kemudian dia berada di dalam puncak penderitaan, sangat-sangat melarat, miskin, hancur, dan dia mendapatkan kesadaran. Akhirnya dia merendahkan diri, ya mengambil keputusan yang terbaik, yaitu untuk kembali pulang ke rumah Bapa dan menyadari dengan benar siapakah Bapa. Nanti kita melihat baru dia tahu bagaimana selama ini kalau di rumah Bapa ternyata jauh lebih
indah ya. Dan kemudian dia menikmati pemulihan dari Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah anak yang hilang dalam konteks kita sekarang? Ya, anak yang hilang adalah ya orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah percaya, namun ya oleh satu dan lain hal untuk sementara meninggalkan jalan Tuhan. Saya menggarisbawahi untuk sementara meninggalkan jalan Tuhan. Jadi dia tadinya sudah jadi orang percaya, dia sudah masuk gereja, sudah anggota jemaat, dia sudah beribadah, kemungkinan besar juga dia sudah pernah melayani. Tetapi oleh karena ya persoalan pergumulan hidupnya, dia meninggalkan jalan Tuhan. Misalnya ya hanya karena teman hidup meninggalkan kekristenan, ya hanya karena supaya naik pangkat, ya dia tinggalkan kekristenan, ya supaya mendapatkan kekayaan, dia tinggalkan kekristenan, ya atau supaya dalam usaha bisnis lancar, ya dia melibatkan kuasa-kuasa lain padahal dia orang Kristen, ya. Jadi ini dalam keadaan sesat, atau ketika diberi nasihat ya oleh gembala atau oleh orang yang ya lebih dewasa secara iman, dinasehati dan tidak menerima nasihat, kemudian ngambek ya, kemudian keluar dari jalur, meninggalkan jalan Tuhan, atau karena dibangunkan rumah buat dia, atau diberikan kendaraan atau 9 bahan pokok terus dikirim buat dia dengan catatan harus tinggalkan imanmu. Itu bisa terjadi. Dan fakta menunjukkan ya ada orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan karena alasan yang tadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan masih memungkinkan dia terhilang, masih memungkinkan dia meninggalkan jalan Tuhan oleh karena kelemahan, kedagingan, keterbatasan secara manusia. Tetapi ya kalau dia benar-benar sudah lahir baru, dia tidak akan terhilang selamanya. Ya, itu sebabnya saya buat di situ bahwa untuk sementara, gambarannya seperti Petrus ketika diperhadapkan, ya bagaimana dia melihat Yesus dianiaya sedemikian rupa. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, apakah engkau muridnya? Dia bilang enggak, saya enggak kenal Yesus. Sampai 3 kali dia menyangkal. Jadi karena takut mati, takut dibunuh juga bisa. Ya, orang Kristen aja, oh ya saya bukan orang Kristen, saya masuk agama lain aja deh, seperti itu. Tapi itu tidak selamanya. Sebab jika dia orang percaya, jika dia sudah lahir baru, ya, bahwa orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya karena dia adalah status anak, ya sekali anak tetap anak. Jadi tidak pernah posisi itu berubah, ya. Jadi tetap anak. Maka orang yang hilang adalah mereka yang sesaat jauh dari Tuhan, dari jalan Tuhan. Ya, sesaat meninggalkan jalan Tuhan. Mungkin tidak mau tahu tentang gereja, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang kekristenan. Padahal tadinya dia sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, anak yang hilang tidak dicari bapak, tetapi dia pulang sendiri. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya supaya anak yang hilang itu kembali atau pulang ke rumah bapaknya? Sekali lagi, bahwa bapak tidak mencari, ya, tidak mencari anak itu bukan berarti bapak tidak mengasihi. Ya, hati bapak sedih. Ini adalah maksudnya begini, orang Kristen yang menjauhkan diri dari Tuhan, ya hati Tuhan sedih, ya, berduka, ya tetapi status sebagai anak tidak hilang. Ya, orang Kristen yang meninggalkan jalan Tuhan sesaat, kita tidak tahu kapan dia akan kembali, ya tetapi statusnya tetap sebagai anak, dan Bapa tidak mencarinya sebab dia adalah anak yang tahu jalan pulang, yang tahu jalan pulang. Nah, persoalannya, ya bagaimana anak ini supaya pulang? Dari kebenaran firman Tuhan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini,
Anak yang hilang akan pulang. Ya, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang menjadi andalannya selama ini tidak lagi mampu menolong. Inilah yang membuat si bungsu kembali kepada bapa. Karena apa yang dia punya tidak mampu lagi ya menghidupi dia, tidak mampu lagi mempertahankan hidupnya. Ya. Coba kita melihat ayat 14, 15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, tadi waktu dia pergi, dia masih membawa harta miliknya, warisan. Ya, dari orang tua masih dia bawa, tetapi kemudian setelah yang memboroskannya, ya menggunakan dengan cara yang tidak benar, hidup berpoya-poya, tiba waktu dia mengalami masa sulit, ya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Di ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Seorang muda yang kaya raya, yang mendapat berkat dari orang tua, merantau. Ya, kita mengerti bagaimana ketika dia merantau meninggalkan rumah bapaknya. Ya, tentu dengan gaya yang luar biasa karena masih memiliki semuanya. Ya, dengan gaya yang sombong. Dia menggunakan segala miliknya dengan cara yang tidak benar, dan akhirnya dia mengalami keterpurukan. Saudara, sulit loh ya menerima kenyataan kalau hidup kita tadinya nyaman, ya semuanya serba ada, tiba-tiba hancur, kolep, benar-benar tidak punya apa-apa. Ini paling sulit untuk diterima. Kalau dari tidak punya apa-apa menjadi punya sesuatu, tidak ada masalah. Ya, jauh lebih senang kita. Tetapi kalau tadinya dia punya, kemudian tidak punya, ini menjadi sesuatu yang menyengsarakan hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat keadaan anak ini, anak muda ini, ya, untuk dia bertahan hidup, dia mencari pekerjaan dan menjaga babi. Ya, pengusaha muda, orang yang kaya raya ini menjadi penjaga babi. Bahkan sangat ironis sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keadaannya kita lihat. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat-sangat memprihatinkan keadaannya. Untuk makan aja susah. Kemudian dia mau mencoba memakan ya ampas untuk makanan babi itu, tetapi itu pun tidak diberikan kepada dia. Betapa menderitanya. Nah, ini adalah ya salah satu penyebab di mana dia menyadari keadaannya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kalau semua masih dia miliki, hartanya masih ada, maka kalau dia masih gampang beli sesuatu, ya dia masih punya andalan, maka orang ini tidak akan ingat bapaknya, orang ini tidak akan ingat pulang, dia akan masih terus yang melampiaskan keinginannya, ya merasa dirinya benar, dia akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dia akan terus berpoya-poya, dia lupa untuk pulang. Tetapi karena situasi yang sedemikian memprihatinkan, sampai makan pun susah, disitulah dia baru menyadari keadaannya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki segala sesuatu, seringkali kita lupa kepada Tuhan, atau bisa lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kita asik dengan berkat itu, kita asik dengan materi-materi itu. Tetapi ketika semuanya sudah tidak ada, baru kita dapat berdiam diri, kemudian melihat kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini salahku. Ini yang terjadi bagi anak yang bungsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tadi pagi saya berikan gambaran seperti ini. Seseorang yang berteriak dari atas, katakan lantai 5 atau 6, ya, meminta kepada sahabatnya, temannya di bawah untuk bantuan, memberikan sesuatu. Tetapi orang yang di bawah terlalu asik. Kemudian orang di atas itu melemparkan uang tepat, ya, di depannya. Ya, ketika dia melihat uang ada 20.000, diambil uangnya diambil, tapi nggak mau menoleh ke atas. Kemudian dikasih 50.000, jatuh, diambil 50.000 dan tidak melihat ke atas. Kemudian sahabatnya jatuhkan 100.000, ambil 100.000 tapi nggak mau lihat ke atas. Akhirnya yang di atas bilang, temannya, kamu ya kalau dikasih uang nggak lihat ya. Kemudian diambil kerikil, baru dijatuhkan ke kepalanya, kena, baru dia. Nah, setelah kena kepalanya baru gitu ya, tapi kerikil, nggak batu besar. Halo, salam Bapak Ibu. Ya, kok tegang banget ya, kerikil ya. Ya, jadi hanya sedikit. Ya, ini adalah sentuhan buat si bungsu supaya dia sadar keadaannya, kemudian dia akan ingat kepada bapaknya. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita berkata, oh saya dah hilang, saya ada dalam komunitas itu, saya ada dalam kawanan itu. Tetapi kemungkinan untuk hilang sesaat, sementara bisa. Karena tantangan ada, pergumulan pun akan saudara hadapi. Akan ada godaan yang mau menarik kita keluar dari jalur kebenaran itu. Dan fakta menunjukkan ada banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan jalan Tuhan, ya, karena alasan-alasan yang tadi. Ya, apakah karena materi atau ketersinggungan, sakit hati, ya, bahkan pelayan Tuhan ketika merasa dia tidak diperhatikan, posisinya dia tidak naik terus posisi ke atas, ya akhirnya kecewa menjadi pelayan Tuhan, kemudian tinggalkan jalan Tuhan. Itu bisa terjadi dan sudah terjadi. Tetapi saya mau berkata begini, kalau dia adalah anak, kalau dia sudah percaya sungguh kepada Tuhan, kalau dia sudah lahir baru, dia tidak akan selamanya terhilang. Akan ada waktu di mana dia menyadari kekeliruannya untuk kemudian kembali. Nah, pada umumnya situasi yang mengingatkan seseorang yang terhilang ini datang kepada Tuhan karena tidak ada lagi yang dapat diandalkannya secara manusia. Ya, tidak ada lagi. Inilah yang dialami si bungsu. Hartanya sudah habis, kegagahannya sudah tidak ada, dia sudah tak berdaya. Bahkan dia harus makan makanan yang tidak layak bagi dia. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, dia baru ingat papanya. Mengapa anak ini pulang? Situasinya, ya, yang membuat dia seperti itu, yaitu ketidakmampuan. Ya, apa yang kita miliki tidak mampu untuk mempertahankan hidup kita sendiri, menunjukkan kelemahan kita. Disitulah kita baru sadar, ya Tuhan, aku butuh Engkau. Anak ini sadar. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita pernah terhilang dan sudah kembali. Tetapi masih ada saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih terhilang. Dia masih dikategorikan anak yang hilang. Dan hanya nunggu waktu saja, mereka pasti kembali. Tetapi pada umumnya yang mereka alami adalah ketidakadaan kebahagiaan yang mereka miliki. Tidak ada kebahagiaan. Mereka harus mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada di dalam Yesus. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kebahagiaan itu ada di dalam Yesus. Amin. Keadaan si anak hancur. Orang yang, wah ini luar biasa. Kalau kita lihat seseorang yang punya uang tadinya hebat, hidupnya nyaman, tiba-tiba nggak punya apa-apa, ini sangat menyedihkan, sangat terpukul, sangat menyedihkan. Ya, sakit rasanya, dan itu harus dialami oleh si bungsu karena kesalahannya. Alasan yang kedua adalah adanya kesadaran tentang keadaan itu. Dia menyadari keadaannya. Mari kita melihat kesadaran yang dia miliki. Yang pertama, dia menyadari bahwa keadaan di rumah Bapa jauh lebih baik.
Dan dia menyadari bahwa di luar Bapa hanya akan menderita. Tadi dia dengan gagahnya berkata, Bapa saya mau pergi, bagianku minta, saya akan pergi, saya akan bisa mengelola hidup saya. Ya, dia pergi dengan bangganya. Tetapi fakta dia temukan, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, justru penderitaan di luar Bapa. Nah, ketika dia menderita, baru dia sadar bahwa ternyata jauh lebih baik di rumah Bapa. Bahkan dia berkata, ya hamba-hambanya Bapa saja jauh lebih nikmat ya daripada pengalaman saya seperti ini. Itu di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Orang-orang yang belum kembali, ya anak yang hilang, yang masih hilang, yang belum kembali, dia belum menyadari keadaannya. Kemungkinan besar masih ada andalannya. Ya, kemungkinan besar masih dia bisa mengandalkan kekuatannya, dia masih berjuang. Tetapi anak bungsu ini lalu ia menyadari keadaannya. Keadaan yang bagaimana? Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku, pekerja-pekerja di rumah Bapakku. Ya, ada banyak upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya, pelayan-pelayan di rumah Bapakku aja makan dengan berlimpah. Ya, pekerja-pekerja di rumah Bapakku makanannya berlimpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Tetapi aku yang adalah anak, Papaku konglomerat loh. Tapi karena aku jauh dari Papa, keadaanku sekarang ini makan salad apa ya, bekas makanan babi pun atau ampas babi pun tidak bisa. Keadaan saya sulit. Padahal di rumah Papa, pelayan-pelayan di sana aja makanannya berlimpah. Baru dia menyadari ternyata di luar Bapa dia menderita. Dia pikir tadi dia akan bahagia di luar sana. Itu sebabnya dia pergi. Dia pikir dia akan senang di sana. Gambaran ini adalah menunjukkan ada orang-orang Kristen yang masih mencari penghiburan, mau mencari kebahagiaan di luar daripada Tuhan, yang mencari pertolongan di luar dari Tuhan. Mereka hanya akan mengalami penderitaan. Si bungsu ini berkata, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bukankah Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita jangan sampai hilang. Jangan kita meninggalkan iman kita. Jangan sampai kita tergoda lagi ke manusia lama kita. Tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu menyadari kesadaran yang kedua, yaitu dia keliru, dia berdosa. Ya, di dalam keterpurukan itulah dia sadar. Ya, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kapan kesadaran itu muncul? Ketika keadaan terpuruk. Kadang-kadang begini, ada seseorang ketika dia masih fasilitas hebat, keuangan bagus, dan segala macam secara dunia masih dia miliki. Ya, dia merasa diri benar, dia merasa tidak perlu Tuhan. Ya, dia masih mengandalkan kekuatannya. Tetapi ketika semuanya tidak ada, ya Tuhan izinkan terjadi ya kesengsaraan, kesukaran hidup, baru berkata, ya Tuhan, ini dosaku, ini teguran Tuhan buatku. Ya, baru dia datang kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh si bungsu. Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Dan di ayat berikut dikatakan, ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, orang-orang yang belum menyadari kekeliruannya ketika dia meninggalkan Yesus, orang-orang yang tidak menyadari bahwa meninggalkan Yesus adalah dosa, maka orang itu tidak akan kembali kepada Tuhan, tidak akan kembali kepada jalan kebenaran. Dia akan merasa dirinya benar. Dia akan berkata, saya sudah berada pada jalan dan kebenaran.
Padahal Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Tetapi orang yang merasa dia sudah menemukan jalan yang baru, ya, tindakan-tindakan yang baru, dia tidak merasa dia berdosa. Orang yang tidak merasa berdosa, dia tidak akan bisa kembali kepada Bapa. Dia tidak akan kembali kepada jalan kebenaran. Tetapi anak yang bungsu itu menyadari, saya sudah berdosa kepada Bapa. Saya sudah berdosa kepada surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ada saudara-saudara kita yang belum menyadari kekeliruan mereka saat mereka sampai saat ini meninggalkan jalan Tuhan. Dahulu sudah di dalam Tuhan, sudah percaya, tetapi belum kembali lagi kepada Tuhan. Ya, hanya nunggu waktu. Akan ada, ya, peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya untuk mengingatkan dia kembali kepada Tuhan, mengingatkan dia, menyadarkan dia akan dosa-dosanya. Si bungsu akhirnya menyadari kesombongannya selama ini, dan kemudian dia merendahkan diri. Bukankah dengan gagahnya, ya, dia meninggalkan papanya, merasa diri sudah hebat, bisa berdikari, bisa mengelola keuangannya, ya, bisa menikmati apa yang dia mau. Ini, ya, contoh orang yang menyombongkan diri, ya, menganggap benar kalau jauh dari Papa, tidak mau mengikuti nasihat Papa. Tetapi setelah mengalami keterpurukan, apa yang dia katakan? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya mempelajari bagian ini adalah satu kerendahan hati yang luar biasa. Seorang muda yang tadinya merasa diri gagah, punya segala sesuatu, pengusaha muda, boleh dikatakan orang kaya muda ini, setelah habis segala sesuatu, dia berkata, "Ya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ya, dia mau merendahkan diri. Dia mau datang kepada Bapa untuk minta maaf. Dia mau mengakui kesalahannya. Dia hilangkan kesombongan dirinya karena dia tahu siapa dirinya. Jadi dia mau memposisikan sebagai hamba pun jauh lebih baik. Yang penting bersama dengan Bapa daripada di luar. Ya, dan dia mau memposisikan dirinya sebagai hamba. Suatu tanda kerendahan hati. Tadinya begitu sombongnya, tetapi kemudian dia mampu merendahkan diri. Orang-orang yang belum kembali, belum pulang kepada Bapa, ke rumah, kepada komunitas, kepada kawanan yang benar, ya, orang-orang itu masih sombong, masih merasa hebat. Tetapi akan tiba waktunya mereka akan menyadari, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Jauh lebih indah bersama dengan Bapa. Jauh lebih indah ada di rumah bersama dengan Bapa. Jauh lebih indah kalau bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu merendahkan diri. Yang berikut, dia menyadari dan bertindak secepat mungkin, tidak menunda-nunda. Ya, di ayat 20 berkata begini, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya." Gambarannya begini Bapak Ibu, ada orang yang menyadari kesalahannya. Ya, saya salah. Ya, saya tahu saya berdosa. Ya, saya tahu saya keliru. Tapi tidak bertindak untuk memperbaharui dirinya. Oh ya, saya salah. Ya, saya berdosa. Saya tahu sih saya harus datang kepada Tuhan. Tapi tidak datang kepada Tuhan. Masih menunda. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, misalnya begini, seseorang, ya, kita lukai hatinya, kita sakiti dia, kemudian kita sadar saya bersalah, saya harus minta maaf. Tetapi kemudian ada suara lain, "Kau usah minta maaf, gengsi." Padahal kita tahu semestinya kita minta maaf kepada dia, tetapi kita mulai mau menunda, dan itu sangat berbahaya. Atau kita, ya,
akan mengampuni seseorang karena dia bersalah kepada kita. Tetapi kita tidak mau mengampuni. Memang kita sadar bahwa harus mengampuni, tapi kita tunda-tunda, dan itu sangat berbahaya. Jadi si bungsu tidak menunda, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Di dalam keterpurukannya, dalam kondisi yang sedemikian, boleh katakan sekarat, keadaan susah, tanpa melihat bahwa nanti saya akan dipermalukan, saya akan diolok-olok, atau kemungkinan saya akan diusir, itu diabaikan. Tidak, yang penting kembali dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia kembali menyadari untuk bertindak secepat mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang membuat anak si bungsu yang hilang ini kembali, karena dia sadar dia harus mengubah hidupnya yang keliru itu. Dia harus berangkat, dia harus menjumpai bapaknya. Alasan yang ketiga, yaitu bapa tidak pernah menolak anak. Bapa tidak pernah menolak anak. Kadang-kadang begini ya, nanti kita melihat bagaimana si anak yang sulung ketika diterima yang bungsu. Anak yang sulung tidak langsung terima, enak saja, dia sudah poya-poya, dia sudah palakuan ini, kok diterima. Nah, ini gambaran dalam tanda kutip ya, kayaknya kita ya, kalau kita lihat orang yang sudah kelakuannya begitu kok dibuatin baik lagi, kita kadang-kadang gak mau terima ya. Tetapi Bapak tidak mungkin. Waktu anak ini pulang, Bapak tidak berkata, kamu anak yang sudah lari, yang meninggalkan Bapak, yang sudah menghabiskan harta, pergi kamu dari rumah ini, kamu tidak layak di sini, kamu sudah melakukan hal yang jahat. Bukan itu yang dilakukan. Nanti kita lihat dari jauh saja, ketika anak itu dengan kondisi yang buruk datang, ya sudah nggak makan toh, yang nggak makan yang bagus, yang bergizi, ya mungkin makan apa adanya, pakaian juga mungkin hanya sepasang itu saja, keadaan sangat buruk. Tetapi langkah-langkah yang tak berdaya itu yang dikenali oleh Bapak, dia tahu ini langkah anak saya, dan Bapak menyambut dengan sukacita. Ya, Bapak menyambut dengan sukacita. Kemudian Bapak memulihkan keadaan anak ini. Ya, anak yang hilang dipulihkan. Bapak memberi yang terbaik. Ya, kemudian Bapak memposisikan anak yang hilang sebagai anak yang dikasihnya. Dia berkata, Bapak jadi pelayan saja, saya jadi hamba saja. Oh enggak, kamu anak tetap anak. Ya, tetap dikasihi. Bapak tidak mau hukum atau menuntut, mengungkit-ungkit perbuatan yang tidak benar, tidak. Tetapi Bapak tidak menghukumnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita melihat di ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubahnya yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Wow, pesta. Ya, hati Bapak ada pada anaknya. Bapak tahu anak ini sudah menderita. Memang kelakuannya yang membuat dia menderita. Tetapi ketika anak ini menderita, hati Bapak juga sedih. Nah, kalau anak sudah kembali, bagaimana mungkin dihukum? Bagaimana mungkin ditolak? Ini anak, status tetap anak. Dan anak yang terhilang, yang keadaannya sudah buruk, keadaannya sudah terpapar, keadaannya sangat menyedihkan, ini harus dipulihkan, kembalikan kepada posisi sebagai anak. Maka hari ini kita harus pesta. Kenakan pakaian yang terbaik, ambil jubah yang terbaik, kenakan cincin, ya, kenakan sepatu, perlengkapan sebagai anak, ya, hidup yang layak berikan kepada anak yang hilang ini. Dan yang menarik, ketika dari jauh, ya, ketika dari jauh saja langkah-langkah yang tak berdaya itu menghampiri sang Bapa, woi, Bapa sambut dengan sukacita, ya.
Coba waktu anak itu datang dengan keadaan yang sudah loyo, ya bapak tidak, kamu bawa, ayo, bawa, mandi dulu. Tidak. Kan saudara baca, bapak berlari menyambut, memeluk anak itu. Wah, inilah kasih Tuhan kepada kita. Dan secara khusus bagi orang-orang, anak-anak yang terhilang, yang kembali pulang, disambut dengan sukacita, tidak diabaikan, tidak dicuekkan, tidak diusir, tidak diungkit-ungkit lagi kesalahan, tidak, tetapi disambut dengan sukacita dan dikembalikan kepada posisi semula sebagai anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, masih ada si bungsu yang lain yang masih terhilang. Kita perlu berdoa begitu, supaya mereka kembali tepat pada waktunya. Dan manakala mereka kembali, kita harus sambut dengan sukacita. Ini tugas kita. Dan bagi kita yang ada di rumah Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa, jangan coba-coba keluar dari rumah Bapa. Jangan coba-coba cari jalur lain, jalan lain. Tetaplah di jalan Tuhan selama-lamanya. Sebab status kita sebagai anak diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Mari kita bangkit.